مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Saat-saat yang sangat berharga dan kesempatan emas di dalam hari-hari kehidupan. Bulan Ramadan yang akan datang bersama kita insyaallah ta'ala. Dan seorang muslim dan muslimah di saat-saat yang seperti ini mendekati bulan Ramadan, di hatinya ada sebuah perasaan yang menakjubkan, berbeda dengan hari-hari yang lainnya. Ada kerinduan-kerinduan di dalam menyambut bulan, harapan-harapan, ada kesan-kesan yang diharapkan berlalu bersamanya ketika dia menjumpai bulan Ramadan. Dan itu termasuk keberkahan dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk umat ini, untuk umat Islam ini. Dia adalah bulan yang di dalamnya terdapat segala bentuk kebahagiaan, kebaikan dan kemenangan untuk setiap muslim dan muslimah. Sisa bagaimana kita menyambut bulan itu dengan sambutan yang terbaiknya, menyambut bulan Ramadan dengan persiapan yang menunjukkan kesadaran akan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan besarnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan ringkas ini saya akan menerangkan 8 langkah dari langkah-langkah kebaikan, langkah-langkah kemenangan yang hendaknya dihadirkan oleh setiap muslim dan muslimah, dijadikan sebagai persiapannya dan bekal-bekalnya guna menyambut bulan Ramadan.
langkah kemenangan yang pertama adalah bergembira dengan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan ini salah satu dari kebaikan yang sangat besar. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Ini setelah sebelumnya diterangkan bahwa bulan Ramadan ada kewajiban puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Iya, dipanggil dengan panggilan keimanan, karena puasa ini dari konsekuensi keimanan. Dimaklumi dia adalah salah satu dari rukun Islam. Salah satu dari rukun Islam. Yang dikatakan di dalam hadits Ibnu Umar, riwayat Bukhari dan Muslim, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Di atas 5 rukun, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, haji ke Ka'bah. Dan yang kelima, puasa di bulan Ramadan. Itu hadits Ibnu Umar. Kalau di hadits Umar bin Khattab, riwayat Muslim, lebih didahulukan puasa, kemudian haji. Ketika Nabi ditanya tentang apa itu Islam, kata beliau, an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, engkau menegakkan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan, dan haji ke Ka'bah apabila engkau mampu ke sana. Karena itu di antara ulama ada yang menyebut bahwa puasa adalah rukun Islam yang keempat, dan di antara ulama ada yang mengatakan bahwa puasa adalah rukun Islam yang kelima. Apapun dari dua pendapat, puasa adalah salah satu dari rukun Islam, pondasi pokok di dalam agama. Iya. Karena itu sebuah kenikmatan yang sangat besar. Seseorang bergembira dengan bulan Ramadan ini. Apalagi di dalam bulan itu terdapat berbagai manfaat dan kebaikan. Disyariatkan berbagai ibadah-ibadah yang besar. Puasa salah satu syariat di dalamnya. Dan disyariatkan di bulan Ramadan secara khusus, syariat salat tarawih secara berjamaah. Karena memang salat tarawih hanya datang pensyariatannya secara berjamaah di masjid, itu hanya di bulan Ramadan saja. Tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat di selain Ramadan. Dan di bulan Ramadan ada syariat zakat fitri di akhir Ramadan. Dan ada syariat untuk lebih menghidupkan hari-hari Ramadan dengan ketaatan dan ibadah. Yang kewajiban lebih dia sempurnakan, lebih dia lengkapi.
Yang sunnah-sunnah lebih dia bersemangat di dalamnya. Iya. Dan di bulan Ramadan terdapat berbagai kebaikan, berbagai keutamaan. Berbagai keutamaan. Puasa itu sendiri ada keutamaannya. Membaca Al-Quran itu sendiri ada keutamaannya. Berzikir itu ada keutamaannya. Bertobat beristighfar ada keutamaannya. Memanfaatkan puasa dengan doa, khususnya di tempat-tempat mustajabah, seperti ketika berbuka puasa, di sepertiga malam terakhir, di waktu sahur, ketika dia sedang sholat, itu adalah ibadah-ibadah yang disyariatkan. Iya. Dan di bulan Ramadan seorang itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perasaan yang ajib, suatu hal yang menakjubkan. Dia punya dari semangat ibadah, keseriusan lebih daripada yang lainnya. Iya. Karena yang menghambat manusia dari ketaatan itu ada beberapa hal. Di antaranya adalah syaitan. Dan syaitan dibelenggu di bulan Ramadan. Dibelenggu. Iya. Karena itu dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabus sama wa ghulliqat." Dalam sebuah riwayat futtihat abwabul jannah. Dalam sebuah riwayat futtihat abwabur rahmah wa ghulliqat abwabu jahannam wa suffidatis syayatin. Dalam sebuah riwayat wa sulsilatis syayatin. Apabila Ramadan telah datang, ini Nabi beritahu, apabila Ramadan telah datang, dalam sebuah riwayat qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Dan ini dipetik oleh para ulama, syariat seorang itu memberi kabar gembira dengan kedatangan Ramadan, bergembira dengannya. Bergembira dengannya. Karena itu tidak ada masalah seorang berkata kepada saudaranya, kepada anak-anaknya, kepada kerabatnya, ya, telah datang bulan Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepadamu di dalam memanfaatkannya, menjadikan engkau sebagai orang yang beruntung di dalamnya, menjadikan engkau sebagai orang yang meraih kemenangan dan kebaikan di dalamnya. Itu adalah hal-hal yang dibolehkan dan perkara yang sejalan dengan kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk para sahabat dengan kedatangan Ramadan. Ramadan, apabila Ramadan telah datang, kata Nabi, pintu-pintu langit dibuka. Dalam sebuah riwayat, pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu rahmat dibuka. Iya. Makanya kalau mau cari pintu-pintu surga, lahan-lahan ketaatan yang mengantar ke surga, itu bertebaran di bulan Ramadan. Bertebaran di bulan Ramadan. Sebagaimana seorang itu apabila hendak dirahmati oleh Allah, maka dia perhatikan dengan baik bulan Ramadan ini. Dia manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Iya. Dan di bulan Ramadan pintu-pintu neraka ditutup. Nah, ini menunjukkan bahwa neraka itu tadinya dibuka, kemudian ditutup di bulan Ramadan. Dan menunjukkan bahwa surga dan neraka itu sudah ada sekarang ini. Sudah ada sekarang ini. Dan para syaitan dibelenggu. Para syaitan dibelenggu. Iya. Yang mengajak manusia kepada kejelekan itu banyak hal. Di antaranya adalah syaitan. Tapi bukan hanya syaitan yang mengajak kepada kejelekan. Jiwa juga, jiwa kita sendiri itu kadang mengajak kepada kejelekan. Itu tabiat pada jiwa, kebanyakan dari jiwa. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, innan nafsa la ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi.
Sungguhnya jiwa itu selalu memerintah kepada kejelekan, kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabbku. Dan di Sahih Muslim dari hadits Jabir, ketika Nabi SAW membaca khutbah hajat seperti yang saya bacakan di awal pertemuan ini, kan di situ ada perlindungan, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami. Jiwa itu ada keburukannya. Jelas ya? Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa di bulan Ramadan katanya syaitan dibelenggu, tapi masih ada kawan-kawannya syaitan berkeliaran melakukan dosa-dosa dan maksiat di bulan Ramadan. Tawuran di jalan-jalan, ya, pacaran, lebih daripada itu, naudzubillah, mencuri dan sebagainya. Kenapa justru ada yang melakukan atau banyak melakukannya di bulan Ramadan, padahal syaitan dibelenggu? Maka jawabannya bahwa syaitan dibelenggu, betul syaitan dibelenggu, tapi yang mengajak kepada kejelekan itu bukan cuma syaitan. Kalau jiwanya juga jiwa mirip jiwanya syaitan, gemar dengan kejelekan, maka pasti dia akan jatuh juga dengan apa? Kejelekan atau pengaruh-pengaruh syaitan di selain Ramadan. Di selain Ramadan dia biasanya menjadi budaknya syaitan. Segala hal yang diajak oleh syaitan, disuruhkan oleh syaitan, semuanya dia ikuti, dia kerjakan. Makmur dia dengan dosa dan maksiat. Nah, dia sudah terbiasa jiwanya dengan kejelekan. Begitu masa Ramadan, kadang kebiasaan pada jiwa ini tetap membuatnya seperti itu. Iya. Baik. Tapi dari hal yang merupakan kenikmatan bagi seorang hamba, syaitannya dibelenggu. Maka dengan itu dia lebih mudah untuk beribadah, lebih mudah untuk sadar, lebih mudah untuk apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi dari kebaikan-kebaikan di belakang hal tersebut dengan datangnya bulan Ramadan ini. Maka tidak diragukan, kebaikan-kebaikan itu semuanya adalah bagian dari keutamaan dan rahmat Allah. Bergembira dengan keutamaan dan rahmat Allah itu adalah sebuah kemenangan untuk seorang hamba. Karena Allah telah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan keutamaan dari Allah dan dengan rahmatnya, dengan itulah mereka bergembira. Diperintah falyafrahu, hendaknya mereka bergembira. Iya. Diperintah ya, perintah itu asalnya kewajiban. Asalnya kewajiban. Karena itu kalau ada orang yang Ramadan datang dia tidak bergembira, ini dia periksa baik-baik pada keimanannya, dia periksa baik-baik pada hatinya. Itu pasti ada masalah. Iya. Keutamaan dan rahmat Allah, kita diperintah falyafrahu, hendaknya mereka bergembira. Iya. Kenapa? Diterangkan lagi alasan kenapa kita bergembira. Sudut keutamaan. Huwa khairun mimma yajma'un. Bergembira dengan keutamaan dan rahmat Allah ini, itu lebih baik daripada segala dunia yang mereka kumpulkan. Lebih baik daripada segala dunia yang mereka kumpulkan. Iya. Jadi kalau ada di dalam kehidupan dunia dari kebaikan yang kita anggap baik, seorang berbisnis misalnya dia berhasil, ya, dia telah menguasai banyak dari perniagaan, anggaplah dia menjadi orang yang terkaya sedunia. Bergembira dengan keutamaan dan rahmat Allah itu lebih baik dari semua itu. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Iya. Maka ini dari hal yang pertama yang hendaknya kita hadirkan di dalam diri kita. Kita didik jiwa kita untuk hal tersebut. Bergembira dengan keutamaan dan rahmat Allah. Bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Bergembira dengan datangnya bulan puasa. Bergembira dengan datangnya bulan kedermawanan. Bergembira dengan datangnya bulan ketaatan.
Bergembira dengan datangnya bulan yang dibuka di dalamnya pintu-pintu sorga, ditutup pintu-pintu neraka. Bergembira dengan bulan Qiyamul Lail. Bergembira dengan bulan yang membuat seorang itu semakin dekat kepada ketaatan, terdidik untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Maka ini semuanya dari hal-hal yang patut kita bergembira akan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang bergembira dengan kebaikan-kebaikan ini, maka itu suatu langkah awal dia sudah memperoleh kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia sudah memperoleh kemenangan di dalam menyambut bulan Ramadan ini. Iya. Dan ini amalan hati. Perlu dihadirkan. Perlu dihadirkan. Kemudian yang kedua, langkah kemenangan yang kedua adalah seorang itu menghadirkan perasaan penghargaan terhadap besarnya nikmat serta peluang yang Allah berikan. Iya. Ini menghadirkan bagaimana agungnya nikmat dan bagaimana besarnya nilai dari peluang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Iya. Karena itu di sela-sela pembahasan ayat puasa dikatakan wala'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Subhanallah, banyak sekali dari nikmat dan karunia Allah. Iya. Maka ini patut untuk kita hadirkan. Patut untuk kita hadirkan. Kesempatan dan peluang di dalam umur Allah berikan kepada kita. Belum tentu diberikan kepada orang yang lain. Iya. Mungkin saja kita memasuki bulan Ramadan. Di awal bulan kita mengingat perjumpaan terhadap bulan yang indah itu, penuh dengan kebaikan. Ternyata ada saudara-saudara kita di tahun lalu masih menyaksikan bulan Ramadan, ternyata sudah tidak bersama kita lagi. Mungkin ada ayah atau ibu atau saudara atau orang-orang dekat kita yang tahun kemarin masih menyaksikan bulan Ramadan, sekarang kita menjalani Ramadan tanpa mereka. Mungkin kalau seorang memeriksa, nah mungkin kalau dia tahu keadaan orang-orang yang berada di kuburan, orang-orang yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap jiwa yang keluar dari dunia ini itu pasti menyesal. Siapapun dia, mukmin maupun kafir. Ya mukmin dia menyesal karena dia menganggap ada hal-hal yang dia telantarkan. Dia ingin beramal dengan amalan yang lebih besar lagi. Dia merasa bahwa dulu di kehidupan dunia ada ketaatan-ketaatan yang belum sempat dia kerjakan. Ingin dia kembali di kehidupan dunia. Itu seorang mukmin, apalagi seorang kafir. Demikian pula orang yang berdosa dan bermaksiat, iya, yang banyak menelantarkan di dalam kehidupannya. Maka itu penyesalan di atas penyesalan. Antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Seorang jiwa berkata, wahai betapa penuh dengan penyesalan, kerugian terhadap apa yang telah saya telantarkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Andai kata mereka berhayal untuk kembali ke dunia, mungkin andai kata mereka diberi izin untuk kembali ke dunia, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, mereka akan berangan-angan untuk mendapatkan sebuah hari dari bulan Ramadan. Karena agungnya bulan itu, banyaknya kebaikan di dalamnya.
Iya. Karena itu kembali saya ingatkan dengan sebuah kisah. Dua orang sahabat yang sama-sama masuk Islam mendatangi kota Madinah, sebagaimana yang dituturkan oleh Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Dua orang ini datang ke kota Madinah sama-sama masuk Islam. Dua-duanya tinggal di rumah Talha bin Ubaidillah. Orang yang pertama giat beribadah. Iya. Dan yang pertama ini dia berjihad fi sabilillah sampai terbunuh di medan jihad, mati syahid. Dan orang yang kedua bukan orang yang terlalu giat beribadah. Matinya juga mati biasa, bukan mati syahid. Tapi dia masih hidup setahun setelah kawannya meninggal. Dia masih hidup setahun. Setelah itu dia juga meninggal. Maka itu sangat membekas di hati Talha bin Ubaidillah. Bayangkan ya, para sahabat itu punya persaudaraan yang luar biasa. Tidak ada tandingannya di dalam sejarah. Pengorbanan mereka terhadap siapapun dari saudaranya yang datang berhijrah. Dua orang ini sama-sama masuk Islam, tinggal di rumah Talha bin Ubaidillah. Iya. Suatu hari Talha bin Ubaidillah bermimpi melihat dua orang ini. Melihat dua orang ini. Dan dua orang ini dia lihat sama-sama masuk surga. Hanya saja yang aneh, orang yang kedua, yang terakhir meninggal, itu lebih dahulu masuk surga daripada orang yang pertama. Dan Talha bin Ubaidillah waktu itu melihat dirinya, dikatakan kepada dia, kamu kembali, kamu belum waktunya ke sini. Ya. Maka Talha bin Ubaidillah pun bercerita mimpinya itu kepada para sahabat. Sampai cerita itu sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka heran, kok bisa orang yang kedua ini lebih dahulu masuk surga. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ata'jabuna min dzalik? Kalian heran dengan hal tersebut? Bukankah orang yang kedua ini selama setahun dia masih sempat sholat sekian ribu rakaat? Jadi hitung saja, dalam sehari semalam dia sholat berapa? 17 rakaat kali 356 hari. Ya, 17 rakaat kali 300 itu sudah lebih 5.000 rakaat dia sholat. Ini sholat wajib saja. Kalau dia sholat sunnah, jelas ya, dia kan meraih berapa ribu. Ini kesempatan umur ini. Terus kata Nabi, bukankah dia masih mendapati bulan Ramadan? Nah, itu dua saja yang dikatakan oleh Nabi, sholatnya dan apa? Dia dapati Ramadan. Kata beliau, dengan hal tersebut, maka jarak antara keduanya seperti langit dan bumi. Jarak antara keduanya seperti langit dan bumi. Karena itu kesempatan yang Allah berikan dengan datangnya bulan Ramadan ini, itu harus kita hargai. Kita syukuri sebagai sebuah nikmat. Harus kita pahami karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jangan selalu terkungkung di dalam kehidupan dunia ini. Hanya hidup hatinya di atas keberlap dunia saja. Sudut pandangnya hanya terikat dengan kehidupan dunia. Bebaskan diri dari hal yang seperti itu. Jangan perbudak diri di dalam kegelapan-kegelapan cinta di kehidupan dunia ini. Itulah fungsinya ada bulan Ramadan. Agar supaya seseorang itu mengetahui kadar dan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sadar akan hal itu. Maka waktu-waktu yang berlalu, saat-saat dan kesempatan itu digunakan dengan baik. Digunakan dengan baik di bulan Ramadan. Dan itu kaidah umum di semua musim ibadah. Di sebuah musim ibadah dan musim ketaatan. Bukan di Ramadan saja. Termasuk di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Termasuk di musim haji. Sampai sebagian ulama itu, kadang ada yang pergi di musim haji, ya, dia dikatakan tidak tidur kecuali
pada saat dia sujud. Bukan sengaja tidur, bukan sengaja sholat lalu tidur di sujud, tidak. Tapi tidak terasa dia tidur di sujudnya. Itu pun bukan tidur ya, setelah itu dia lanjut sholatnya, sadar dia lanjut sholatnya. Itu cukup, Allah berikan berkah untuk sebagian manusia karena kesungguhannya. Ya, karena kesungguhannya. Allah kalau tahu pada hati seseorang itu kejujuran, pengagungan terhadap nikmat, maka Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan karunia kepada orang tersebut. Iya. Ada sebagian dari orang-orang yang salih, Allah Subhanahu wa taala jadikan umurnya sebagai umur yang berberkah. Sampai dia tidur pun dalam sehari itu dia cuma sandar-sandar di tiang saya. Tidur sejenak. Dan itu sudah cukup untuk sehari dan semalam dia tidur. Itu keberkahan Allah berikan taufik kepada sebagian manusia. Iya. Karena kesungguhan dan kejujurannya. Dan itu dibangun di atas dasar dia hendaknya menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia kenal karunia dan anugerah. Dan dia syukuri nikmat tersebut. Nah, barulah dia berhak mendapatkan tambahan. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, sungguh aku akan menambah nikmatku. Iya. Maka siapa yang ingin menang? Maka ini makna harus dihadirkan di dalam dirinya. Dihadirkan besarnya nikmat, agungnya karunia, dan berharganya kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur untuk kita semua dan memberi taufik untuk kita semua bisa memasuki bulan Ramadan dan merasakan dari nikmat yang ada di dalamnya. Baik, kemudian yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah bersegera di dalam kebaikan. Bersegera di dalam kebaikan. Iya. Itu langkah kemenangan. Orang-orang yang menang harus memiliki langkah ini. Harus berada di atas pijakan ini. Itu dikatakan dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian semua kepada pengampunan dari Rabb kalian, dan bersegeralah ke surga luasnya seperti hamparan langit dan bumi, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang lain, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum, dan berlomba-lombalah kalian. Bahasanya berlomba-lomba, wasabiqu. Iya. Dan sifat kaum mukminin Allah Subhanahu wa taala terangkan, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan-kebaikan. Dan mereka adalah orang yang terdepan di dalamnya. Mereka saling berpacu di dalam hal tersebut. Nah, ini kaum mukminin. Kalau dia seorang mukmin, dia punya sifat itu. Bersegera di dalam kebaikan. Iya. Dan dia punya sifat bersaing di dalam kebaikan. Bersaing di dalam apa? Kebaikan. Beda dengan kita, subhanallah. Kita bersaingnya di dunia. Iya. Kalau ada tetangga baru punya mobil, dia panas dingin di rumahnya. Iya. Ada yang masuk tender bersama, tender kawannya yang naik atau dia yang menang, iya. Dianya mungkin sepekan, 2 pekan, 1 bulan masih pusing memikirkannya. Ini jiwa-jiwa perlu ditata, perlu dirapikan. Seorang itu perlombaannya
Jangan pada hal yang hina dari kehidupan dunia. Dunia itu sebesar apapun, dia tetap hina. Namanya saja dunia. Dunia itu kalau dalam bahasa Arab, itu sesuatu yang dibawa, itu dunia namanya. Sesuatu yang dani, yang dibawa, yang diinjak di kaki, itu namanya dunia. Karena itu tidak mungkin dunia itu ada ketinggian di dalamnya. Kecuali orang yang memanfaatkan dunia untuk akhiratnya. Iya. Itu yang bisa mendapatkan apa? Ketinggian di dalam kehidupan dunia. Nah itu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kalau ada yang menyaingi kamu dalam kehidupan dunia, maka jangan kamu layani dia bersaing di kehidupan dunia. Tapi kamu saingi dia dalam ketaatan dan kehidupan akhirat. Jelas ya? Kalau ada yang berbangga dengan dunianya, ya, nggak usah dipikir itu. Kita lebih bersaing lagi di dalam apa? Sholat 5 waktu, lebih giat lagi untuk hadir di masjid tepat waktu, ya. Lebih giat lagi untuk melakukan sholat malam, ya, dan seterusnya. Itulah makna di dalam kehidupan. Iya. Bersegera di dalam kebaikan. Itu langkah dan pedoman dalam hidup. Sifatnya orang-orang yang beriman. Dan itu pula sifat para nabi dan para rasul. Sifat para nabi dan para rasul. Karena itu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling sempurna di dalam hal itu. Sebagaimana para nabi, saudara-saudara beliau adalah orang-orang yang paling sempurna di dalam kesegeraan. Nabi Musa alaihi salam diperintah oleh Allah untuk datang ke Bukit Tur. Nabi Musa datang sebelum waktunya. Allah bertanya kepada Nabi Musa, "Wa ma ajalaka an qaumika ya Musa?" Apa yang menyebabkan engkau wahai Nabi Musa bersegera meninggalkan kaummu? Iya. Kemudian Nabi Musa berkata, "Wa ajiltu ilaika rabbi litarda." Saya bersegera kepada engkau wahai Rabbku supaya engkau ridha. Itu yang mereka cari. Kalau ada perintah, tampak kesegeraan, tampak kerinduan itu. Dia sudah menanti-nanti. Iya. Beda ya dengan sebagian kita. Kalau ada perintah, wah ini sebentar lagi saya harus ngurangin nih duit ini. Waktunya zakat. Hah? Begitu sudah mendekati waktu sholat, pikir, oh ini sebentar lagi tidur saya harus saya putus ini. Ya. Kenikmatan saya berkurang. Dia tidak menganggap ibadah itu sebuah kenikmatan, sebuah peluang yang dia berlomba-lomba. Itu sumber penyakit pada kita. Jelas ya? Tapi Nabi Musa alaihi salam menjadikannya sebagai sebuah ketaatan. Saya bersegera kepada engkau hai Rabbku supaya engkau ridha, untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu para nabi secara umum sifat mereka seperti itu. Di sebuah surah disebut dengan nama surah Al-Anbiya, surah para nabi. Dikisahkan di dalamnya nabi-nabi dan rasul. Iya. Disebutkan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim. Kemudian disebut Nabi Lut. Setelah itu disebut Nabi Nuh. Setelah itu disebut Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Disebut Nabi Ayub. Kemudian disebut 3 nabi, disebut Nabi Yunus, disebut Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Kemudian Allah berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Sesungguhnya mereka para nabi itu adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Dan mereka beribadah kepada kami dengan penuh rasa takut, penuh rasa cinta. Iya. Dan mereka adalah orang-orang yang berkhusyuk, orang yang sangat khusyuk dalam beribadah. Itu sifat mereka. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu selalu bersegera di dalam kebaikan. Itu sifatnya para nabi dan para rasul. Iya. Kalau ada perintah mereka khawatir mengundurkannya. Takut mengundurkan itu. Iya. Karena itu disebutkan dalam sebuah hadits yang panjang di Musnad Imam Ahmad dan selainnya tentang
Allah Subhanahu wa taala memerintah Nabi Yahya bin Zakaria untuk menyampaikan 5 perintah Allah. Dan waktu itu Nabi Yahya agak terlambat, makanya diingatkan oleh Nabi Isa supaya menyampaikannya. Dan Nabi Isa berkata, kalau engkau tidak sampaikan maka saya akan sampaikan. Kata Nabi Yahya, jangan engkau mendahului saya menyampaikannya, karena saya khawatir siksaan Allah akan turun kepadaku apabila engkau mendahului saya. Iya. Maka beliau pun menyampaikan. Setelah itu Nabi berkata, dan saya juga perintah kalian dengan 5 perkara. Allah perintah saya untuk menyampaikannya kepada kalian. Beliau langsung sampaikan, tunai, lengkap. Jelas ya? Nah, itulah sifatnya para nabi dan para rasul. Sampai pernah suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah solat, beliau memperingkas solatnya, Iya. Setelah salam, beliau langsung berdiri, masuk ke rumahnya. Kemudian beliau keluar membawa potongan-potongan dari emas. Ada harta yang sampai kepada Nabi dari harta kaum muslimin, harusnya dibagikan. Masih ada yang tersisa. Maka beliau ingat hal itu, beliau sementara sholat. Maka beliau peringkas sholatnya untuk menunaikan apa? Hal tersebut. Padahal sholat ini kewajiban. Jelas ya? Kewajiban. Tapi memperpanjang itu kadar lebih namanya. Memperpanjang kadar apa? Kadar tambahan. Ya. Sepanjang sholatnya sudah syah, maka kewajiban sudah terangkat. Ternyata Nabi memperingkas sholatnya, menunjukkan bahwa bersegera terhadap perintah itu lebih cepat. Itu lebih didahulukan. Maka seorang muslim seperti itu dan muslimah menyambut musim-musim ketaatan, kebaikan-kebaikan, hendaknya seperti itu. Dan kita selalu diingatkan dalam Al-Quran, di berbagai kesempatan, di berbagai tempat. Ya. Dan kita diberi wejangan-wejangan yang harusnya sudah membuat hati itu terbelah-belah. Karena sadar harusnya dia ingat besarnya dan pentingnya seseorang itu segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebut penduduk surga, Allah berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Dalam hal yang seperti itu, hendaknya orang yang bersaing berlomba-lomba di dalamnya. Ketika disebut tentang penduduk neraka, seorang dari penduduk surga mengajak kawan-kawannya untuk melihat ke neraka. Maka ternyata di neraka itu dia melihat seseorang yang dulunya memperingatkan dia, jangan kamu ikut ini, jangan kamu ikut itu. Rupanya dia sendiri berada di mana? Di neraka. Maka orang yang berada di surga ini betul-betul besar karunia dan nikmat Allah. Dia berkata, hampir saja engkau menyesatkan saya, membinasakan saya. Ya. Alhamdulillah dia tidak mengikuti orang tersebut. Nah, dan di situ diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, limisli hadza falyamalil amilun. Untuk kehidupan yang seperti ini, orang yang beramal hendaknya beramal. Itu asal di dalam kehidupan. Kita hidup berlomba-lomba, bersegera berlomba di dalam umur ini, berlomba dalam kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Umur itu ada batasnya. Umur ada akhirnya. Setiap insan ada ajalnya yang dia pasti akan menjalani ajal tersebut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sungguhnya kematian yang kalian lari darinya, kematian itu akan menjumpai kalian. Likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya. Apabila ajal itu telah datang, tidak bisa dia kedepankan, tidak bisa diakhirkan. Iya. Segala sesuatu ada ujungnya, ada akhirnya dari kehidupan dunia ini. Maka sepanjang waktu masih ada, kaidahnya langkah kemenangan adalah seorang bersegera dan berlomba-lomba.
Apalagi kalau dia naik ke jenjang yang lebih tinggi daripada itu. Jenjang-jenjang penghambaan itu bertingkat-tingkat. Jenjang penghambaan bertingkat-tingkat. Bersegera di dalam kebaikan itu satu jenjang dari jenjang penghambaan. Ada jenjang di atasnya, namanya al-firaru ilallah, berlari kepada Allah. Iya, ini lebih daripada bersegera. Berlari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada jenjang lagi yang disebut namanya asyauqu ilallah, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apabila dia masuk ke jenjang itu, maka segala makna di dalam kehidupannya itu akan menjadi indah. Segala perkara yang dia lakukan tidak kelihatan oleh manusia, tapi di hatinya itu memendam kerinduan yang sangat besar kepada Rabb-Nya. Itu yang terlihat pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kesegeraan, kerinduan itu luar biasa di dalam hatinya. Iya. Sampai kalau sudah dekat waktu sholat, beliau berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, buat kita beristirahat dengan sholat. Maksudnya adzan kemudian apa? Sholat. Iya. Adzan kemudian sholat. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam, orang yang telah diampuni dosa-dosanya, apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Bersamaan dengan itu beliau sholat malam sampai pecah-pecah kedua kakinya. Sampai pecah-pecah kedua kakinya. Karena terlihat dalam kehidupan biasa. Ya, suatu hari pernah hujan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyingkap sebagian kainnya sehingga hujan itu membasahi sebagian badan beliau. Iya. Itu hal yang biasa tuh bukan? Biasa dalam kehidupan. Tapi perhatikan, apa ucapan Nabi? Sungguhnya hujan ini dekat masanya dari Rabb-Nya. Iya. Perhatikan ya, dekat masanya dari Rabb-Nya. Itu bahasa-bahasa orang yang memendam kecintaan yang besar dalam hati. Iya. Baik, ini mungkin banyak nggak terlalu paham ya. Saya kasih model pemahaman yang lebih sederhana. Ya. Kalau seorang punya kekasih, ya, dia memiliki seorang istri atau seorang suami yang sangat dia sayangi, terus jauh darinya, karena mungkin dia perjalanan atau tugas, ya. Terus tiba-tiba datang suratnya, kira-kira bergembira atau tidak? Hah? Bergembira. Atau datang kirimannya, kue kah atau apa? Apalagi kalau masakan istrinya, ya sebagian orang itu tidak bisa hidup tanpa masakan istrinya ya. Ya. Kalau dia keluar rumah seakan-akan dia menderita. Baik, kalau datang kepadanya kira-kira bagaimana? Nah, itu suatu bentuk dari kebahagiaan. Nah, itu namanya kerinduan. Jadi kalau seorang cinta kepada orang lain, datang sesuatu yang terkait dengan orang lain ini, itu pasti terlihat bagaimana senandung cinta itu di hati. Jelas ya? Nah, itu coba lihat di dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tanya kepada diri kita, apakah ada kerinduan tersebut? Ya. Seorang setelah asar dia duduk di rumahnya mengeteh ngopi, terus tiba-tiba dia berpikir, oh ini sholat maghrib, wah sebentar lagi sholat maghrib. Ya, saya ingin mendatangi sholat. Gitu dekat waktu sholat dia siap-siap untuk hal tersebut. Nah, itu kan ayat-ayat cinta namanya. Nah, itu benar, kalau ayat-ayat cinta seperti itu benar ya. Ya. Tapi kalau yang disebut dalam sebagian kalimat ayat-ayat cinta itu lebih cocok disebut mayat-mayat cinta, korban. Ya. Dan itu tidak akan membawa kebaikan untuk seseorang. Jelas ya? Kalau ingin punya cinta yang sebenarnya, itu semuanya cinta terkait dengan Allah, cinta karena Allah, atau apa yang mengantar kepada kecintaan kepada Allah. Itulah cinta yang baik dan cinta yang bermanfaat. Sampai kecintaan kepada istri, kepada keluarga, kepada anak-anak. Kalau cintanya karena Allah atau mengantarnya kepada Allah, ini kecintaan yang akan bermanfaat untuknya dan menjadi kekal baginya sampai di akhirat. Karena di akhirat yang namanya kecintaan, semuanya akan berubah menjadi kebencian, menjadi permusuhan. Kecuali satu cinta saja. Cinta yang ada hubungannya dengan kecintaan kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran,
Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat, sebagian dari mereka akan menjadi musuh terhadap sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Cinta yang dibangun di atas ketakwaan, benar jalannya, cinta terkait kepada Allah, itulah yang bermanfaat untuk seorang hamba. Maka ada namanya asyauqu ilallah, kerinduan kepada Allah. Itu selalu kita minta, kita mohon kepada Allah supaya mendapatkan jenjang ibadah itu. Karena itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, mengajari para sahabatnya untuk berdoa dengan doa yang agung itu. Itu ada doa ya yang dibaca di belakang setiap solat. Ya. Di akhir solat sebelum salam. Di akhir tasyahud sebelum salam. Nabi ajarkan kepada Ammar bin Yasir untuk membaca doa. Doanya memang agak panjang ya. Doanya memang agak panjang. Dan di antara doa tersebut, di situ Nabi memohon, wa as'aluka asyauqa ila liqa'ik. Iya. Wa as'aluka laddatan nadhar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudhirra wala fitnatin mudillah. Ya Allah, saya memohon kepadamu kelezatan memandang kepada wajahmu, dan saya memohon kepadamu kerinduan berjumpa denganmu tanpa ada bahaya yang membahayakan dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Jadi tidak perlu khawatir. Iya, tidak perlu khawatir berjumpa dengan Allah. Sebab kalau Allah kabulkan doanya berjumpa dengannya, dia tidak perlu khawatir. Berarti Allah Subhanahu wa taala mencintai perjumpaan dengannya. Jelas ya? Karena itu seorang mukmin dia selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau memang kehidupan yang baik bagiku, hidupkanlah saya. Kalau kematian yang lebih baik bagiku, maka wafatkanlah saya. Kalau Allah kabulkan doanya, tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Berarti Allah sudah menerimanya dengan baik di sisinya. Apalagi yang perlu dia takutkan? Jelas ya? Cuman kadang sebagian orang kalau dia pikir mati. Ya. Mati. Apalagi dia cemas dengan dosa-dosanya. Ini saya banyak dosa-dosa. Betul, seorang itu khawatir terhadap dosa-dosa. Ya. Dan itu satu jenjang, tapi jangan menghambat dia dari kecintaannya kepada Allah, kerinduannya kepadanya, dan kerinduan berjumpa dengannya. Itu nilai-nilai ibadah. Semuanya hendaknya seimbang pada diri seseorang, ya, saling mendukung, saling menguatkan. Baik. Jadi ini langkah yang ketiga. Kemudian langkah yang keempat dari langkah kemenangan adalah seorang itu selalu menghadirkan pengagungan terhadap negeri akhirat di dalam jiwanya. Dan dia menempuh jalan secara maksimal menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu langkah kemenangan. Seorang mukmin kalau dia sudah berada di atas jalan ini, langkah ini ada pada dirinya, dia selalu menghadirkan keagungan negeri akhirat dan upayanya kepada surga, itu yang berjalan dalam kehidupannya, maka itu adalah suatu kemenangan dan kebahagiaan untuk seorang hamba. Dia sudah terjamin di atas jalannya para nabi dan para rasul. Sebab seluruh nabi dan rasul dakwanya kepada manusia untuk hal itu. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, wa man arada al-akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, harus ada irada itu, semangat yang besar terhadap kehidupan akhirat. Iya. Wa sa'alaha sa'yaha, dan dia sudah berjalan untuk akhiratnya. Ini ada jalannya menuju ke akhirat. Pintu-pintu surga dia ketuk. Pintu-pintu surga dia jalani. Pintu-pintu ketaatan, itulah menjadi bagian dari kehidupannya. Wa huwa mu'min, dan dia adalah seorang yang beriman. Ini syarat pokok. Harus dia orang yang beriman kepada Allah. Iya. Kalau sudah terpenuhi tiga hal ini, maka Allah jamin faulaika kana sa'yuhum mashkura.
Mereka inilah orang-orang yang upayanya disyukuri. Allah akan membalas mereka dengan sorga. Apa yang mereka kerjakan bermanfaat. Iya. Tidak akan sirna di hari akhirat. Tidak akan sirna di hari akhirat. Baik. Jadi saya kembali kepada pembahasan kita. Ayat yang saya bacakan tadi di surah Al-Isra itu ayat datang menjelaskan bagaimana kehidupan akhirat itu. Tapi sebaliknya orang yang kehidupan dunia itu diterangkan di ayat sebelumnya. Man kana Jadi maksudnya pada ayat tersebut diperbandingkan bagaimana kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Itu selalu kaidah di dalam Al-Quran. Diperbandingkan antara dunia dan apa? Antara dunia dan akhirat. Dunia itu tidak bisa dibanding dengan akhirat. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala dengan kelembutannya, Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan karunia-Nya untuk makhluk, diberi perbandingan supaya mereka berfikir. Iya. Supaya mereka berfikir. Supaya mereka berakal. Bisa memikirkan yang terbaik untuk dirinya apa. Iya. Maka itu diantara pokok kebaikan untuk seorang hamba, dari langkah kebaikan untuk seorang hamba adalah dia menghadirkan dari kehidupan akhirat itu. Iya. Dan dia tempuh jalan-jalan yang bisa mengantarnya kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi pintu-pintu surga itu terbuka di bulan Ramadan. Ya, itu bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pintu-pintu surga terbuka di bulan Ramadan. Wa futtihat abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka. Ya. Maka ini harusnya selalu membuat kita, semangat kita ke surga lebih tinggi, lebih besar lagi. Karena itu siapa yang ingin meraih kemenangan di dalam kehidupannya, jadikan Ramadan ini sebagai bulan yang mendidik kita, melatih jiwa-jiwa kita untuk lebih cinta kepada kehidupan akhirat yang kekal abadi, bukan kehidupan sementara. Kehidupan sementara yang segera sirna. Itulah bahasa di ayat di surah Al-Isra itu ya. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha matmuman madhura. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia yang segera, maka kami berikan, kami segerakan untuknya kehidupan dunia. Iya. Kami segerakan untuknya kehidupan dunia untuk siapa yang kami kehendaki. Tapi ingat, nanti kami akan jadikan untuknya neraka jahannam sebagai tempat yang dia masuki. Dia dihinakan di dalamnya. Ini kalau seorang hidup tujuannya untuk mencari apa? Mencari dunia. Ini hati-hati ya, itu kaidah dalam ibadah. Jangan dia beramal ketaatan untuk mencari dunia. Iya. Mencari dunia. Karena sebagian, Masya Allah, penceramah bagus ya, kasih manfaat-manfaat puasa seterusnya. Ya, sampai dia bawakan hadits lemah. Sumu tasihhu. Puasalah, pasti kalian akan apa? Akan sehat. Ya, bagus puasa ini, kita sehat. Hari selain Ramadan juga rajin puasa untuk apa? Jaga kesehatan. Nah, ini menjaga kesehatan ini dunia atau akhirat? Dunia. Jelas ya? Baik. Kata Nabi SAW, ya ibn Adam, atau dalam hadits qudsi dikatakan, ya ibn Adam, sallu 4 rakaat fi awalin nahar, akfika akhirahu. Wahai anak Adam, solatlah 4 rakaat di awal siang. Aku akan mencukupimu akhir dari siang itu, sampai akhir siang. Ya. Ini solat duha, keutamaan solat duha. Ayo solat duha, supaya rezeki kita hari ini lancar. Apalagi kalau hari ini ada proyek atau ada yang mau dikejar, ayo solat duha dulu. Jelas ya? Betul, lakukan sholat duha. Diberi dunia nanti oleh Allah.
Kalau yang dia cari dunia, akan diberi dunia. Tapi ingat, di akhirat tempatnya adalah neraka. Itu bahasa ayat tadi. Dan itu di 3 tempat dalam Al-Quran. Itu salah satunya di surah Al-Isra. Sebelumnya di surah Hud, Allah berfirman, "Man kana yuridul akhirata wa sa'alaha, man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan gemerlapnya, maka kami akan cukupkan untuk dia di dalam hal tersebut. Dia tidak dikurangi, diberi lengkap, sempurna. Kalau dia mencari dunia, diberi lengkap, sempurna. Tapi mereka ini orang-orang yang tidak ada bagiannya di akhirat kecuali neraka. Hancur seluruh amalannya dan batil apa yang mereka kerjakan. Ini kalau dia mencari dunia, melakukan ibadah dengan niat semata apa? Semata dunia. Iya. Adapun kalau seorang itu melakukan ibadah niatnya karena Allah, ikhlas karena Allah, dunia mengikut, itu nggak ada masalah ya. Misalnya dia sholat duha, ikhlas karena Allah, tapi dia juga pengen rezekinya dilancarkan dan seterusnya, tapi mengikut saja itu nggak ada masalah. Baik ya, dia bersedekah, ikhlas karena Allah, tapi manfaat dari sedekah dia akan dibalas lebih baik daripada apa yang dia sedekahkan. Itu dia tidak pikirkan pun dia sudah dapat hal itu. Jelas ya? Tapi jangan melatih diri untuk selalu memikirkan apa? Mikirkan dunia. Karena itu seorang dai, apalagi dia seorang yang mengajak kepada ilmu agama, dia harus pahami bahasa-bahasa syariat. Jangan dia pakai bahasa-bahasa yang bisa menjatuhkan orang ke dalam kekeliruan. Iya. Jelas ya? Inilah sekarang yang disayangkan ya. Orang mengajak untuk zakat, mengajak untuk bersedekah. Bahasa-bahasa yang ditawarkan bahasa dunia. Bahasa proyek. Ya. Jadi pikirannya dunia. Ya. Pikirannya dunia. Kamu bersedekah dengan sebuah motor, dapat 700 motor di akhirat. Ya. Jelas ya? Memang ada haditsnya, Nabi melihat seorang sahabat yang dia datang membawa seekor unta, sudah dicocok hidungnya, siap untuk dipakai berjihad fi sabilillah. Kata Nabi, untuk kamu 700 unta seperti ini juga di akhirat, sudah tercocok hidungnya, siap untuk dipakai. Jelas ya? Keutamaan itu ada, tapi sahabat ini datang bukan untuk dapat 700 ekor unta. Dia datang apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi berikan kabar gembira. Karena itu kalau kita datang memulainya dengan dunia, itu berarti kita menyelisihi Nabi. Tidak begitu Nabi konteksnya menjelaskan keutamaan. Itu harus dipahami. Bagaimana makna-makna di dalam pensyariatan. Karena jiwa ini jangan dididik untuk memandang dunia dengan pandangan pengagungan. Dunia itu memandangnya dengan pandangan pengagungan, itu adalah hal yang dilarang di dalam syariat. Dan tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang hal itu. Jelas ya? Karena itu jangan ada yang melihat dunia dengan pandangan pengagungan. Dan ini selalu kita latih. Hal-hal yang terkait dengan dunia. Iya. Tapi akhirat itulah yang harusnya kita agungkan. Dan bagaimana seorang itu berusaha dengan sungguh-sungguh supaya dia bisa sampai ke negeri akhirat, bisa meraih sorga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pintu-pintu sorga itu banyak. Pintu-pintu sorga banyak di bulan Ramadan. Dan ini perlu kita pelajari, perlu kita dalami. Iya. Semakin seorang mempelajarinya, semakin terhampas dengan sangat luasnya pintu-pintu sorga. Bahkan kadang pintu-pintu sorga itu dia duduk tafakkur, ya, dia menghadirkan dari keagungan dan kebesaran Allah, terbuka berbagai pintu sorga untuk dia. Baik. Kemudian yang kelima, dari langkah kemenangan di bulan Ramadan adalah selalu introspeksi jiwa, introspeksi diri, dan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua jenis ya, muhasabah dan at-taubah wal istighfar. Muhasabah, dia selalu menghisap dirinya, introspeksi terhadap diri. Sebab jiwa ini memang harus selalu ditata, diperbaiki, selalu ditanya lagi. Selalu ditanyakan kepadanya, kamu ini tujuan hidupmu untuk apa?
Kamu sekarang ini sudah menjadi hamba Allah atau belum? Kamu ini sudah bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir di alam kubur atau belum? Kamu ini kalau meninggal, apakah sudah bisa bersyahadat saat sakaratul maut itu datang? Kamu ini ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, apakah sudah bisa menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan? Itu harus dia tanyakan, itu bentuk muhasabah. Dan jiwa itu harus selalu dididik seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadi wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaknya setiap jiwa melihat kembali apa yang dia persiapkan untuk hari esoknya. Dan bertakwalah kepada Allah. Perhatikan ya ayat ini, luar biasa. Perintah untuk introspeksi diri dan muhasabah itu datang antara dua perintah takwa. Bertakwa kepada Allah, setelahnya bertakwa lagi kepada Allah. Iya. Agar supaya kita betul-betul mengingat makna ini. Jiwa itu harus selalu dihisab. Harus ada suatu waktu di dalam setiap harinya kita menghisab jiwa kita. Karena itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, di awal malam ketika beliau bangun di tengah malam untuk sholat, ya sebelum beliau melakukan sholat, biasanya beliau membaca ayat Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka fakina adzabannar. Ini renungan. Ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan langit dan bumi ini, semua yang Kau menciptakan ini tidaklah Engkau ciptakan sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah. Jagalah kami dari siksaan api neraka. Ini bentuk dari muhasabah, tafakkur, mengingat. Sebagaimana seorang itu harusnya selalu banyak bertobat dan beristighfar. Iya. Nabi Muhammad saya, Allah sudah jamin untuknya diampuni dosanya apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Supaya Allah mengampuni dosamu apa yang telah lalu dan apa yang telah datang. Bersamaan dengan itu Nabi SAW dalam sehari dan semalam paling sedikit beliau beristighfar dan bertobat kepada Allah 100 kali. 100 kali. Itu nabinya Nabi Muhammad SAW. Iya. Maka langkah kemenangan seseorang di dalam kehidupannya apabila dia komitmen di atas hal ini. Selalu dia bertobat, selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungi dosa-dosa, kesalahan-kesalahannya. Apalagi hari-hari kehidupan itu banyak masalah di hari-hari kehidupan. Ya, belum lagi di hari-hari ini ya. Ya, baru selesai pemilu masih ribut terus pikir orang lain. Ya. Hatinya penuh dengan apa? Memikirkan orang lain. Coba sekali-sekali sibuk periksa diri saya. Bertobat, beristighfar, perbaiki diri. Iya. Maka itu akan apa? Membawa kebaikan untuk seorang hamba. Iya. Masuk ke bulan Ramadan, itu harusnya selalu kita perhatikan. Setiap kali matahari terbenam, waktu berbuka, harus ada muhasabah. Apa yang saya sudah lakukan di awal hari ini? Di awal Ramadan. Iya. Apa yang kurang? Dia perbaiki lagi untuk hari besoknya. Ya, kurang apa? Dia perbaiki lagi untuk hari besoknya. Sehingga dalam Ramadan dia sudah terbiasa, itu bisa menjadi bekal yang baik untuknya di hari-hari kehidupan yang lain. Iya. Maka demikianlah seorang muslim dan muslimah di dalam hidupnya. Baik, itu langkah kemenangan yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, dari langkah kemenangan adalah semangat untuk ikhlas. Berpegang dengan sunnah dan komitmen dengan petunjuk para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Iya. Ini pokok keistiqomahan seseorang di atas jalan. Iya. Karena amalan apa saja yang dia kerjakan tidak akan diterima oleh Allah tanpa ikhlas. Harus dia didik dirinya dengan ikhlas. Iya. Dan ikhlas itu luar biasa pengaruhnya, kebaikannya, keberkahannya untuk seorang hamba.
dengan keikhlasan yang benar di dalam hati, ikhlas itu akan membawa berbagai kebaikan untuk seorang hamba. Yang besar menjadi, atau yang berat itu menjadi mudah bagi dia. Yang sempit menjadi lapang dengan keikhlasan. Iya. Dan Allah akan bukakan untuknya dari ketaatan-ketaatan hal yang tidak pernah terbesik di hatinya dengan keikhlasannya. Karena itu tidak ada di tengah manusia ini, pada anak Adam, yang lebih diperangi oleh iblis melebihi apa? Keikhlasan. Iya. Melebihi keikhlasan. Karena itu diantara misi iblis bagaimana memalingkan anak Adam ini supaya mereka tidak ikhlas. Karena itu yang semuanya diserang oleh iblis, tapi yang dia tidak mampu menyerangnya adalah illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Keikhlasan itu tidak bisa ditembus oleh iblis. Iya. Apabila seorang punya keikhlasan, maka keikhlasan ini adalah kunci kebaikan untuknya dalam ibadahnya. Kemudian dia harus berpegang dengan sunnah Nabi. Ikhlas tapi menyelisih sunnah Nabi, menyelisih petunjuk Rasulullah SAW, juga tidak diterima amalannya. Karena Rasulullah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Iya. Nah, disinilah harus dipahami bahwa seorang yang ingin meraih kemenangan di bulan Ramadan, dia harus menjalani bulan Ramadan ini dengan keikhlasan dan mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan sesuai dengan petunjuk Nabi itu, kita harus belajar, harus punya fikih dalam agama. Jelas ya? Belajar. Kemudian belajar itu bertingkat-tingkat. Ya. Dan harus ada perubahan dalam belajar. Harus ada perubahan dalam belajar. Misalnya dalam masalah puasa. Ya. Bagaimana seorang itu belajar pembahasan puasa? Ya, dia hadirlah pelajaran tentang bagaimana tata cara puasa sesuai dengan petunjuk Nabi. Ya, biasanya guru itu ada yang mengajarkan ringkas. Dia kasih kesimpulannya, dia berikan dalilnya. Itu bagus sudah. Ya, dia ingin naik lebih berkelas lagi. Dia baca hadits-hadits tentang apa? Yang terkait dengan puasa. Dia petik hukum-hukum darinya. Ya, jelas ya? Dia baca dari ringkasan-ringkasan para ulama yang sudah diuraikan dengan dalilnya, dengan taklilnya. Kenapa bisa seperti itu? Supaya dia mendalami pembahasan-pembahasan puasa. Dia masuk di dalam pembahasan puasa di atas ilmu dan petunjuk. Dia tahu di mana letak-letak ketaatan. Kalau ketaatan itu dalam bentuk celah lubang, dia bisa lihat lubang itu dan celah tersebut. Ya, jelas ya? Inilah hal-hal yang kadang tidak terlihat di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak berpikir bagaimana apa? Memperbaharui dan memperbaiki. Jelas ya? Karena itu bisa dilihat ya di tema-tema pembahasan setiap tahun itu. Kadang saya merubah buku yang saya ajarkan. Kadang saya pakai pembahasan puasa dari fikih madhab. Kadang saya pakai dari fikih hadits. Ya. Jelas ya? Itu kadang seperti itu di dalam ilmu. Harus berbaharui. Supaya kita melihat di mana letak-letak ketaatan. Jadi kalau kita semangatnya selalu, ya saya ikut yang biasa-biasa aja dah. Yang wajar-wajar aja. Ya semuanya wajar. Jelas ya? Tapi kualitas dan tingkatan dan cakupan di dalam memahami fikih ibadah itu berpengaruh untuk seorang hamba di dalam melihat lahan-lahan ketaatan pintu-pintu surga. Ada pengaruhnya. Iya. Itu perlu dipelajari. Perlu dipelajari. Selain daripada itu dia komitmen dengan jalan para as-salaf, para nabi dan mengikuti jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik. Sebab generasi yang terbaik di tengah umat ini adalah generasi para sahabat. Ya, dan mereka dijadikan di dalam syariat kita sebagai pedoman dan petunjuk untuk mengenal agama yang lurus. Karena itu dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau mereka beriman seperti keimanan kalian wahai para sahabat, maka sungguh mereka dapat petunjuk.
Jadi orang yang ingin beriman itu dikembalikan. Kalau ingin dapat petunjuk harus beriman seperti keimanan siapa? Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan ini juga perlu dipelajari. Dan memang membaca di dalam buku-buku sumber-sumber Islam yang asli, itu tadi seperti Sunan Nasai, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, itu sumber-sumber asli di tengah umat Islam. Karena memakai sanad periwayatan bersambung sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Membacanya langsung dari situ, itu akan mengantar seseorang supaya bisa melihat. Bukan cuma Nabi saja yang dia lihat, para sahabatnya juga. Bagaimana memahami dari syariat-syariat tersebut. Itu akan membuat dia lengkap. Dan apabila dia lengkap dalam hal ini, keikhlasannya bagus, berpegang teguh dengan sunnah Nabi, komitmen di atas jalannya para sahabat, dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik, maka ini pokok kemenangan untuk seorang hamba di dalam kehidupannya. Bukan di bulan Ramadan saja, tapi di segala waktu di dalam kehidupan. Baik. Kemudian yang ke-7 dari langkah kemenangan adalah menghidupkan ibadah-ibadah, menghidupkan kewajiban-kewajiban dan ibadah-ibadah yang melengkapinya. Iya. Ya, kalau dia punya kewajiban, dia perhatikan lagi lebih serius. Kalau selama ini kewajibannya kurang sempurna, dia lakukan dengan hal yang sempurna. Iya. Kalau kewajiban itu ada yang sempurna, ada yang lebih sempurna, ada yang paling sempurna, dia berusaha untuk mencapai jenjang yang paling sempurna ya. Jelas ya? Dan seorang itu memulai dari kewajibannya. Itu yang paling pokok. Nah, itu dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahwa Allah berfirman, iya. Man adari waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih." Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu ibadah yang lebih aku cintai daripada dia menunaikan kewajibannya. Ya, kalau seorang menunaikan kewajiban, itu yang paling dicintai. Pokok yang paling dicintai oleh Allah. Jelas ya? Nah, ini di bulan Ramadan ini hati-hati. Iya. Kadang salah menimbang. Ya, kalau ini ya, kadang di Makassar dibilang salah keker. Ya. Jelas ya? Masya Allah, sholat malam serius, semangat. Iya. Giliran subuh, sholatnya jam 6, ketiduran. Nah, ini hidupkan sholat sunnah, tetapi dia telantarkan apa? Telantarkan sholat wajibnya. Nah, ini hati-hati ya. Hati-hati. Dan ingat ya, syaitan itu ada jurus seperti itu, syaitan. Jadi kadang dia sibukkan orang dengan hal-hal yang makruh supaya dia lupa yang sunnah. Kadang dia sibukkan orang dengan hal yang sunnah supaya dia lupa yang wajib. Nah, begitu caranya. Ya. Nah, seorang mukmin dan mukminah itu harus peka hal-hal yang seperti itu. Jadi dia mulai dari kewajiban-kewajiban. Iya. Apa yang merupakan kewajibannya dia maksimalkan. Dia maksimalkan. Nah, setelah itu dia sempurnakan dengan ibadah-ibadah yang lain. Di bulan Ramadan itu ada 2 jihad. Ada jihad di malam hari dan ada jihad di siang hari. Iya. Di malam dan di mana? Di siang hari. Orang yang paling beruntung adalah orang yang berhasil di 2 jihad ini. Iya. Ada orang yang jago jihad di malam hari aja, siang harinya KO dia. Ya. Jelas ya? Ada yang bisa di siang hari, tapi di malam hari dia kurang berkutik di situ. Ya. Tapi yang beruntung adalah siapa yang berhasil di dua-duanya. Ya, karena itu diperiksa dalam sehari dan semalam apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan. Iya. Baik. Ketaatan sudah dia hitung. Apa yang saya harus kerjakan ini? Ketaatan apa yang paling diutamakan? Nah, dia lihat dulu ketaatan yang punya kaitan khusus dengan Ramadan.
Ada namanya puasa. Jelas ya? Membaca Al-Quran. Ya, sholat tarawih. Sholat malam. Ya, memberi buka puasa. Nah, ini ibadah-ibadah ada kaitan khususnya dengan apa? Dengan bulan Ramadan. Ya, ibadah itu kalau dia berkait dengan suatu yang khusus, suatu tempat, suatu waktu, maka paling afdolnya dikerjakan di waktu itu. Jelas ya? Dikerjakan di waktu tersebut. Karena itu antara adzan dan qomat, kalau ada yang bertanya, antara adzan dan qomat, yang mana yang lebih afdol? Berdoa atau membaca Al-Quran? Kalau membaca Al-Quran secara umum itu paling afdol ya membaca Al-Quran. Tapi khusus antara adzan dan qomat, berdoa lebih afdal. Kenapa? Karena itu memang tempatnya ada keterkaitan khusus di situ. Doa antara adzan dan qomat itu tempat mustajabah. Tempat mustajabah. Jelas ya? Nah, jadi kita harus cerdas untuk hal-hal yang seperti itu. Baik. Jadi seorang itu dari dia mau tidur, dia baca doanya sebelum tidur. Dia kalau tidak hafal, beli buku-buku doa yang memuat hadits yang sahih tentang bacaan-bacaan Nabi, supaya dia terbiasa berdoa sebelum apa? Sebelum tidur. Jangan berkata, oh, saya tidak berdoa karena saya tidak hafal. Ya. Sekarang banyak kemudahan. Ya, aplikasi saja banyak aplikasi ya, mengandung doa-doa, bisa dia lihat. Ya, daripada kerjanya cuma lihat-lihat apa namanya status saja. Ya. Mending ini sebelum tidur lihat doa. Nah, itu kan ada pekerjaan namanya. Pekerjaan yang lebih bermanfaat. Baik. Ketika dia bangun, apa yang dia lakukan di malam hari? Dia sudah setting di malam hari dia lakukan apa. Terus dia ada target di malam hari dia baca berapa juz. Ya. Kalau tidak bisa berapa juz, turun berapa halaman. Dia baca. Ya. Kalau pusing mikir hamalan, ya baca berapa ayat. Yang penting ada sesuatu yang dia continue. Itu pokoknya ada sesuatu yang dia apa? Continue. Ya. Menjelang waktu sahur, ada berdoa. Itu tempat bagus berdoa ya. Dia makan sahur, dia akhirkan makan sahurnya. Dia mencocoki sunnah. Kemudian dia pergi sholat ke masjid. Ya. Dia perhatikan waktu-waktu sholat. Nah di sini dia bisa manfaatkan. Selama Ramadan ini dia praktekkan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Man shalla arba'ina lailatan yudriku takbiratul ihram atau man adraka takbiratul ihram fi arba'ina lailah kutibat lahu bara'atan. Siapa yang mendapati takbiratul ihram bersama imam selama 40 malam, 40 hari dia sholat, maka akan ditulis untuknya 2 pembebasan. Pembebasan dari api neraka dan pembebasan dari kemunafikan. Jelas ya? Itu saja dulu selama Ramadan. Nanti plus 10 hari dia tambah, jangan sampai luput apa? Takbiratul ihram. Nah, itu sudah project dalam kehidupan itu. Jelas ya? Nah, dia berhasil untuk hal tersebut, yang lainnya akan lebih mudah. Insyaallah ta'ala. Nah, selepas sholat subuh, dia bagaimana? Duduk di masjid sampai matahari terbit. Iya. Setelah matahari terbit, dia sholat 2 rakaat. Dia sholat 2 rakaat. Itu dihasankan oleh sebagian ulama tentang sholat 2 rakaat, pahalanya seperti haji dan umroh lengkap. Penting syaratnya setelah sholat subuh, dia duduk, berzikir, berdoa sampai matahari terbit. Begitu matahari terbit, sudah sekitar setombak, maka dia sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat ini bisa diniatkan juga sebagai sholat duha. Karena memang itu sudah di waktu apa? Di waktu duha. Baik. Di siang hari silahkan dia lakukan apa yang dia mau lakukan dari sholat. Kalau dia misalnya baca Al-Qurannya lesu, baca terus, dia bisa baca Al-Quran sambil sholat. Baca Al-Quran sambil apa? Sambil sholat. So biasanya seorang itu apabila dia sholat, itu semangatnya, konsentrasinya lebih apa? Lebih mudah hadir pas saat dia sholat. Baik.
masuk waktu asar, ya begitu mendekati waktu berbuka, ya dia siapkan waktu berbuka itu waktu mustajabah, dan di waktu berbuka itu ada hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Ya, itu dia pikirkan bagaimana dia tergolong kepada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka di waktu berbuka tersebut. Iya. Kemudian dia persiapkan untuk sholat tarawihnya. Selain daripada sholat 5 waktunya sudah lengkap tadi ya, dia siapkan bagaimana sholat tarawihnya. Ya. Demikian pula jangan ditinggalkan sholat-sholat sunnah. Misalnya dia amalkan hadits Ummu Habibah di riwayat Muslim itu. Man shollat 12 raka fi yawmin wa layla kutiba lahu bihinna bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari dan semalam, ini sholat rawatib ya, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu 12 rakaat. Maka akan dibangunkan untuknya rumah di sorga. Dibangunkan untuknya rumah di sorga. Dia jaga rawatib. Ya. Sholat malamnya tidak pernah dia tinggal, rawatibnya tidak pernah dia tinggal. Masya Allah, dia keluar dalam sebulan sudah membawa sebuah bekal yang apa? Bekal yang bagus. Nah, itu memang begitu cara mendidik jiwa. Iya. Amalan-amalan itu harus ditingkatkan. Harus ditingkatkan. Dan ada sebagian ulama itu, subhanallah, dia sudah sampai ke tahapan, ya, seluruh hidupnya itu ada amalan ketaatan. Sampai dikatakan di dalam biografi seorang ulama, ini si alim ini, kalau dikatakan kepada dia, kamu akan mati besok, dia tidak bisa lagi menambah amalannya. Sebab tidak ada lagi celah untuk beramal kebaikan. Semua hidupnya sudah penuh dengan amalan. Jelas ya? Jadi ada orang-orang yang seperti itu, sudah sampai ke jenjang tersebut. Ya, makanya itu perlu kita kenal dari para as-salaf supaya kita ada gambaran orang-orang yang beramal, bisa berpacu ya menuju ke sana. Ya, ini bukan melemahkan semangat ya, bukan juga menakut-nakuti ya. Tapi ini posisinya saya ingin gambarkan ada orang-orang yang bisa seperti itu. Dan seorang kalau dia bertakwa kepada Allah, dia lakukan apa yang dia mampu, ya. Dia selalu berbaik sangka kepada Allah, hatinya itu baik, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu insyaallah taala dari sebab-sebab kebaikan untuk dirinya. Yang terakhir dari langkah kemenangan yang ingin saya ingatkan di sini adalah seorang mengenal ya begal-begal jalan yang bisa menghambat dia ke akhirat. Tahu begal? Hah? Ya mau diartikan begal, mau diartikan perampok, mau diartikan pemutus jalan. Ya. Ini yang memutus jalan ke akhirat ini banyak. Ada yang namanya syaitan. Harus dia kenal itu syaitan. Jangan sampai memutus dia dari jalan. Ada namanya nafsul ammarah bisu, jiwa yang gemar memerintah kepada apa? Kejelekan. Ada yang namanya was-was. Ini memutus jalan ke akhirat. Ada namanya membuang-buang waktu. Membuang waktu dan apa? Kesempatan. Ya. Karena membuang waktu itu artinya dia putus umurnya. Dia putus umurnya. Dan itu memutusnya ke akhirat. Jadi harus kenal dulu yang bisa memutus jalannya ke akhirat. Jangan sampai masuk Ramadan kerjanya main Facebook aja terus. Ya. Bagaimana mengatur apa? Status. Ya, sudah dekat buka puasa, sudah ada statusnya. Sebentar lagi buka puasa. Sudah mau buka, sudah ada semua fotonya di situ, ada barongkonya, ada ininya, sudah macam-macam. Jelas ya? Ya, sudah buka pun, ya ada gaya santainya setelah buka. Ya ada statusnya. Nah ini nggak bagus yang seperti ini. Dia harus tahu hal-hal yang bisa apa? Memutusnya dari akhirat. Iya. Ya kalau dia tidak mengenal hal-hal yang seperti ini, itu asalnya dia sudah kalah. Masuk Ramadan dalam keadaan dia terbelenggu. Dia masuk Ramadan dalam keadaan dia budak syaitan atau budak dirinya sendiri. Jelas ya? Jadi kalau orang yang menang itu, dia harus kenal jalannya kepada Allah, jalannya kepada negeri akhirat. Dan dia juga harus kenal musuh-musuhnya siapa. Yang bisa memutus jalannya itu siapa. Yang bisa menghambat dia ke negeri akhirat itu yang mana. Nah,
Nah, itu harus dia pelajari, harus dia kenal. Ya. Maka segala hal yang menelantarkannya, yang menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala dan dari akhirat, itu pemutus dari jalan yang harus kita berwaspada darinya. Ya wallahu taala alam. Baik. Ini 8 hal ya yang mungkin bisa disampaikan pada kesempatan ini sebagai bekal-bekal untuk kita semua guna memasuki bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua, melapangkan kita di dalam umur dan menganugerahkan untuk kita semua kesempatan memasuki bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semua sebagai orang-orang yang menjalani Ramadan dengan kemenangan, sebagai orang-orang yang dibebaskan lehernya dari api neraka, sebagai orang-orang yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memenuhi surganya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni segala kekeliruan dan ketergelinciran kita, dan semoga Allah mengampuni kedua orang tua kita dan selalu memberi taufik kepada diri kita, keluarga dan siapa yang kita sayangi supaya selalu berada di atas ketaatan. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Wallahu taala